Bre, kenapa sih dalam kehidupan ini selalu ada aja yang namanya ujian? Kenapa harus ada ujian sih, Bre? Mumet hari ini, bre, mumet hari ini pokoknya kacau, Bre. Ya emang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mencoba atau menguji kalian semua. Ayyukum, siapakah di antara kalian semua itu ahsanu amal, yang paling terbaik terhadap amalan-amalannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan karena dunia ini hanya bersifat sementara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji di antara kita semua, siapakah di antara kita itu yang paling baik terhadap amalan-amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa dan maha pengampun. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak untuk melakukan sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni terhadap orang-orang yang mau bertobat akan hal-hal yang telah dilakukan atas kemaksiatannya. Begitu, Mad. Terus, apakah yang punya harta, kemudian yang punya jabatan, kemudian yang punya ilmu, apakah itu termasuk ujian, Bre? Karena kalau orang yang miskin harta, kemudian orang yang miskin dengan ilmu, kemudian orang yang miskin juga dengan seperti orang biasa, nggak ada jabatan dan sebagainya, kan itu sama ujian, Bre. Nah, tadi balik lagi, apakah orang-orang yang punya harta, punya jabatan, dan juga punya ilmu merupakan itu sebuah ujian, Bre, dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu, Mad. Karena semuanya itu adalah bentuk ujian gitu. Mau kebaikan maupun itu keburukan, semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dia menjadi orang yang kaya, dia menjadi orang yang berilmu, dia menjadi orang yang punya kedudukan atau jabatan yang tinggi, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menguji apakah mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sekedar orang-orang yang orang-orang yang sekedar bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk menyikapinya dengan hal seperti itu? Mudah-mudahan ya kita sebagai orang yang beriman ini ya mampu untuk melaksanakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mat. Oh, berarti orang yang enak dengan jabatannya, orang enak dengan ilmunya, kemudian orang yang enak dengan hartanya, itu adalah sebuah ujian ya, Bre? Oh gitu ya. Terus kalau emang mereka punya kenikmatan di dunia nih, kayak orang yang berilmu, kemudian orang yang punya harta yang banyak dan kesenangannya, dan juga orang yang punya jabatan dengan kekuasaannya, yang berkuasa untuk mengubah sesuatu apapun juga, yang berkuasa untuk melakukan apapun juga, itu termasuk ujian ya, Bre ya. Terus kalau dalilnya ada nggak, Bre, tentang bahwasannya ujian itu ada ujian yang baik, ada ujian juga yang buruk gitu, Bre? Kalau ada, tolong Bre bacain dong dalilnya tentang masalah ujian ini, Bre, karena gue nggak tahu sih, Bre. Hitung biasalah, Bre, itu untuk pengetahuan bagi gue juga, Bre, tentang masalah ujian ini, Bre. Tentu, Mat. Ada dalilnya sebagaimana salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap sesuatu yang bernyawa
itu pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk yang diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala atau yang bersifat makhluk hidup itu akan bertemu dengan yang namanya kematian. Oleh karena itu, setiap segala sesuatu yang bernyawa di dunia ini itu hanya bersifat sementara karena akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kemudian wanabluukum bisyarri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kami akan menguji kalian semua bisyarri dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan, fitnah dan sebagai cobaan. Ketika seseorang melakukan keburukan, itu merupakan sesuatu yang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seseorang yang ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan berbagai permasalahan, ditimpa dengan berbagai ujian yang bersifat ekonomi, ujian bersifat kesehatan atau penyakit dan sebagainya, maka itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khairi, dan juga kebaikan. Ketika seseorang punya kedudukan yang tinggi dalam jabatannya, kemudian seseorang yang mempunyai harta yang banyak, kemudian seorang yang punya ilmu yang banyak pula, yang alim dan sebagainya, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka atau menguji kita semua dengan kebaikan dan juga dengan keburukan, itu akan menentukan bahwasannya siapakah di antara kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kebaikannya pula. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang ingkar terhadap kebaikan yang Allah berikan kepadanya, sungguhnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amatlah pedih. Oleh karena itu, barang siapa yang mampu menetapkan keimanannya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang amat besar kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepadanya. Gitu, Mad. Nah, kemudian juga wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan kembali. Artinya bahwa dunia ini bersifat sementara, maka ketika manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bisa menentukan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah dia termasuk orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia hanya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat, ketika kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu harus tetap bisa menetapkan hati untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyadarkan diri bahwasannya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian yang menjadi salah satu bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi sayang kepada kita. Dengan ujian tersebut, mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Gitu, Mat. Oh gitu ya Bre. Terima kasih Bre atas dibacain dalilnya Bre tentang ujian gitu ya Bre. Berarti orang yang berbuat baik juga itu merupakan sebuah ujian ya Bre bagi orang-orang yang melakukan seperti itu. Seperti orang yang bersedekah, kemudian seperti orang yang mengajarkan dengan ilmunya, kemudian juga orang yang dengan kedudukannya untuk mensejahterakan masyarakat juga itu merupakan sebuah ujian ya Bre ya. Oh gitu ya Bre. Berarti kalau seperti itu, semua aktivitas yang ada di dunia ini merupakan sebuah ujian ya Bre. Ujiannya mungkin kalau setiap aspeknya itu adalah untuk menguji keimanan seseorang. Ketika orang yang bersyukur dengan kebaikannya, kemudian juga orang yang bersabar atas ujian-ujian yang kurang baik bagi dirinya. Toban, tentulah, Mat, itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dia orang yang berilmu, mau punya harta, maupun dan sebagainya, atas kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya adalah ujian.
Kalau orang yang tampan kayak gue dan jelek kayak lo, berarti itu termasuk ujian juga ya bre. Karena itu fakta bre. Gue yang tampan, lo yang kurang bagus bre, yang kurang tampan. Mad. Kayak kamu cakep aja, Mad. Gak apa-apa lah. Walaupun aku jelek, terus kamu tampan, gak apa-apa. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kamu suka aja, Mad lah. Jadi dunia ini merupakan ujian ya bre. Jadi kalau saat ini gue lagi mumet tentang masalah kehidupan gue, berarti itu merupakan ujian ya bre. Dan barang siapa yang lulus dengan ujiannya, maka dia akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan begitu ya bre? Toban, tentu sekali, Mad. Kamu pintar sekali, Mad. Gini bre, gue tantang lo aja bre. Kalau lo bisa lolos dengan ujian yang gue berikan sama lo bre, gue salut sama lo bre. Lo hebat bre. Gimana bre? Boleh. Apa itu, Mad? Kalau ada, pinjemin gue uang dong bre. Cepet aja sih bre. Kecil kok, cepet doang sih bre. Gue mau main nih sama teman-teman. Gimana bre? Oh, itu ujian yang sangat sulit itu, Mad. Aduh, jangan.